Tunggu. Oh, oke. Halo? Ya, kayaknya nggak bisa ditampilin ininya ya. Oke, jadi assalamualaikum. Oh, udah berapa kali assalamualaikum ya. Jadi hari ini kita webinar pertama. Sebelumnya yang ingin saya sampaikan bahwasanya kegiatan ini merupakan kegiatan diseminasi TOT Sumatera Selatan, Guru Inovatif tahun 2020. Jadi sebelumnya saya mau cerita sebentar, Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu itu kami mengikuti diklat TOT Training of Trainers yang diadakan oleh Microsoft, di mana diklat ini terdiri dari 2 tahap. Tahap pertama itu kita diberikan webinar dan materi tentang Microsoft 365 oleh Master Trainer. Dalam hal ini Master Trainer kita itu Bapak Amran Hapsan. Setelah tahap 1 itu sekitar tanggal 30 Juni kemarin itu ada pengumuman kelulusan untuk peserta Sumsel ini ada 100 lebih pesertanya, dan yang dinyatakan lulus tahap 1 itu ada sekitar 81 orang. Nah, 81 orang ini itu masuk ke tahap 2 ialah harus melakukan diseminasi atas materi atau ilmu apa yang sudah kami peroleh selama diklat kemarin dari Master Trainer kita gitu. Nah, awalnya itu rencana awal itu hanya sekedar webinar biasa tanpa adanya sertifikat. Jadi kami meminta kepada Master Trainer untuk mengusahakan berbicara ke fasilitator ke Microsoft-nya bagaimana seandainya para peserta yang ikut diseminasi ini mendapatkan sertifikat juga, dan kalau bisa itu sertifikatnya 32 jam, sehingga untuk guru kan itu biasa digunakan untuk angka kredit ya, kenaikan pangkat dan nilai AK-nya itu 1. Nah, baiklah Bapak Ibu, kedengaran suara saya ya? Jelas tidak Bapak Ibu? Halo? Halo Bapak Ibu, kedengaran suara saya? Halo? Halo? Kedengaran Ya, suaranya? kedengeran. Oh ya, oke. Takutnya diam aja udah pada tidur. Oke, lalu untuk peserta dari diseminasi ini itu terdiri dari guru, tentunya guru semua mata pelajaran, baik itu swasta maupun negeri ya, ataupun honor bisa, kepala sekolah, lalu dosen juga bisa, dan widya iswara. Dan mungkin ada beberapa yang dari umum ya. Cuma untuk kelas saya ini tidak ada yang dari umum sih. Syarat untuk mendapatkan sertifikat tentunya setelah Bapak Ibu mendaftar itu harus yang pertama
Sebenarnya ada PowerPoint-nya tadi, tapi nggak bisa dibuka sih. Tadi pas dicoba bisa. Jadi yang pertama itu masih dicoba buka. Siapa tahu bisa. Ini tampil Bapak Ibu. Oke. Kalau tidak tampil tolong bilang ya. Jadi ketentuan pesertanya kepala sekolah, guru, dosen, dan widya iswara. Oke, sorry. Lalu syarat kelulusan peserta diseminasi ini, jadi supaya Bapak Ibu bisa dinyatakan lulus oleh panitia, itu jadi saya ini hanya sebagai fasilitator, nanti yang menentukan kelulusan Bapak Ibu itu master trainer yang di atas saya dan pihak Microsoft. Jadi yang pertama kehadiran dalam kegiatan webinar. Webinar kita ini selama diklat ini dari tanggal 5 sampai 10 itu kemungkinan paling banyak 4 kali ya. Jadi sekitar 3 sampai 4 kali, yang jelas ini webinar pertama. Nanti setelah webinar ini itu ada attendance list-nya. Jadi sistemnya langsung masuk, jadi kelihatan siapa saja yang hadir selama webinar ini. Yang kedua, menyelesaikan tugas. Tugas di sini tugas dari saya, tugas dari para trainer. Nah, tugasnya ini kemungkinan untuk kelas lain itu sebenarnya tugasnya hampir sama setiap kelas TOT, kelas diseminasi, tergantung dari trainernya juga. Tapi untuk di kelas ini mungkin saya akan memberikan 3 macam tugas saja. Tapi untuk pertemuan ini itu belum ada. Nanti di webinar kedua, ketiga, dan keempat. Lalu yang syarat yang ketiga, menyelesaikan aktivitas di Mac. Mac ini ialah Microsoft Education Center. Ini nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi peserta dinyatakan lulus, setelah peserta dinyatakan lulus akan mendapatkan sertifikat 32 jam dari Microsoft. Nah, materi webinar kita hari ini itu yang pertama pengenalan Microsoft 365, fitur-fiturnya. Lalu cara membuka aplikasi Teams, saya rasa untuk membuka aplikasi Teams ini sebagian besar sudah bisa ya, sudah bisa. Karena kalau belum bisa tentunya sekarang tidak bisa ikut ini dong, tidak bisa ikut webinar ya, meeting. Dan yang ketiga pengenalan Microsoft Education Center. Kenapa Mac ini perlu dikenalkan? Karena Mac ini merupakan salah satu bagian platform pendidikan dari Microsoft, di mana pada Mac ini nanti banyak sekali kursus-kursus yang berkaitan dengan pendidikan, terutama untuk guru sebagai pendidik maupun kepala sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, sebentar. Sampai sini ada pertanyaan untuk mengenai syarat kelulusan dan sebagainya sebelum kita lanjut ke materi? Adakah yang ingin ditanyakan? Cara. Oke. Ini tampil Bapak Ibu? Apakah tampil? Oke, bisa tampil cara menggunakan akun Microsoft. Jadi
Yang pertama, saat Bapak Ibu mendaftar itu nanti dibuatkan akun Microsoft 365 oleh admin Microsoft. Jadi saya sudah setor Bapak Ibu kemarin kan diminta untuk menuliskan nama akun yang diinginkan gitu. Jadi dibuatlah nama akun sesuai dengan yang Bapak Ibu minta. Kalaupun ada 1, 2 yang tidak keluar, berarti kemungkinan yang bersangkutan sudah memiliki akun guru inovatif ya. Karena ini programnya berkaitan dengan guru inovatif, makanya akun Bapak Ibu itu @nya @guru inovatif. Dan Microsoft 365 ini sebenarnya berbayar, tapi khusus untuk pendidikan itu gratis. Khusus untuk pendidikan gratis. Jadi nanti sekolah Bapak Ibu itu sebenarnya bisa untuk mengakses Microsoft 365 ini secara gratis, tapi tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pasti yang pertama itu kita sekolah harus mengusahakan punya website. Websitenya ini domainnya harus sch.id itu ya. Oke, sebentar ada ini. Oke, jadi untuk masuk ke portalnya ini kita bisa melalui Google Chrome, bisa juga melalui Mozilla, bisa melalui Microsoft Edge. Microsoft Edge ini sendiri sebenarnya bawaan dari fitur dari Microsoft sendiri. Sebenarnya lebih mudah membukanya lewat Microsoft Edge ini. Tapi karena kita terbiasa dengan Google Chrome, jadi bisa juga melalui Google Chrome. Dan tentunya Microsoft 365 ini Bapak Ibu bisa dibuka melalui handphone, melalui tablet, ataupun melalui laptop ya. Dan tentunya Microsoft 365 ini untuk dibedakan dari Office yang bawaan di laptop. Kalau Office yang ada di laptop itu 2016 seperti itu ya, 2019 itu kan kita harus install dan adanya di laptop kita. Tapi kalau misalkan data-datanya itu kita memindahkannya ke laptop lain, itu harus menggunakan flash disk. Sedangkan kalau di Microsoft 365 ini kita bisa menyimpannya di cloud storage ya. Jadi pertama kita masukkan, kita ketikkan portal.office.com atau office.com saja bisa di address barnya ini. Lalu nanti akan muncul seperti ini, disuruh memasukkan username dan password. Jadi masukkan username atau masukkan akun, lalu nanti diklik masuk, lalu disuruh masukkan password. Nah, untuk yang pertama kali memiliki akun Microsoft ini, untuk pertama kali mengaktifasinya, itu biasanya diminta untuk mengganti passwordnya. Nah, ketentuan passwordnya yang pasti jadi nanti ada beberapa kolom ya, ada 3 kolom atau baris pertama itu passwordnya ialah password yang diberi oleh admin, yang terdiri dari angka dan huruf. Lalu baris kedua dan ketiga adalah password baru. Nah, password baru ini itu harus terdiri dari huruf besar, huruf kecil, dan angka. Jadi kalau semuanya huruf kecil itu tidak bisa, atau semuanya huruf besar tidak bisa. Ada variasi huruf dan angka dan ada huruf besar. Lalu password sendiri tidak boleh mengandung huruf dari nama akun. Misalnya nama akunnya Roro@ bla bla bla, maka passwordnya tidak boleh menggunakan kata Roro. Makanya ada kejadian, kalau di kelas ini sepertinya tidak ada ya, soalnya tidak ada yang japri ke saya. Kalau di kelas lain itu ada yang beberapa kali kesulitan mengganti password. Mungkin salah satu penyebabnya itu karena itu tadi, passwordnya itu masih mengandung kata yang berhubungan dengan nama akun. Oke, nah setelah ini tadi kan setelah masukkan username dan password, oke, nanti ada tampilannya seperti ini, Bapak Ibu. Inilah fitur-fitur yang ada di Office 365.
Dulu namanya Office 365 tahun 2011, saat di 2017 itu namanya menjadi Microsoft 365. Ini berarti sudah bisa digunakan ya. Nah, di bagian sini ini apa namanya profil pengguna ya. Di sini ada Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint. Ini Word, Excel, PowerPoint sebenarnya ada di Office biasa pun ada. Office di laptop kita, di tablet itu ada. Outlook ini sama dengan email. Jadi kalau kita akan mengirim berkas atau file menggunakan email, biasanya kalau yang kita gunakan selama ini Gmail bawaan dari Google. Nah, ini kalau dari Microsoft dia pakai Outlook ya. OneDrive ini dia cloud storage, jadi penyimpanan untuk Microsoft 365 itu kelebihannya di sini Bapak Ibu, salah satunya OneDrive-nya ini memorinya itu hingga 1 terabyte ya, hingga 1 terabyte. Jadi sangat-sangat menyimpan sangat-sangat banyak itu, dan tentunya tidak perlu kita membawa flash disk ataupun hard disk karena penyimpanannya sudah di cloud storage. OneNote ini kalau kita ingin membuat catatan, SharePoint ya, Teams. Nah, kita lewatin dulu. Sway ini bisa digunakan untuk membuat storytelling tentang apapun, misalnya riwayat hidup kita atau tentang materi ajar pun bisa. Form ini sama seperti Google Form. Jadi di form ini kita bisa membuat formulir seperti formulir penerimaan mahasiswa baru atau formulir siswa baru ya, PPDB ya, ataupun bisa membuat ujian dan kuis di form ini sama seperti Google Form, tapi tampilannya lebih simple dibanding Google Form. Nah, yang kita gunakan untuk webinar ini ialah Teams ini. Jadi kita bisa membuka Teams ini dari web ini tadi, office.com, lalu nanti keluar muncul ini, tinggal diklik Teams-nya ini. Oke, kita coba langsung di sini Bapak Ibu. Jadi kalau kita ketikkan Office, ini office.com, kalau udah berapa kali buka tutup biasanya udah tampil seperti ini ya. Nah, ini kalau tidak tampil tolong dikasih tahu ya Bapak Ibu kalau di ini tidak tampil. Jadi ini setelah kita klik Office tadi, office.com akan tampil seperti ini. Kalau tadi PowerPoint-nya ini langsung masuk sebagai ini akun saya. Kalau kita hanya punya satu akun langsung klik masuk saja, tapi kalau misalkan kita mau masuk dengan akun yang lain, klik beralih ke akun lain. Seperti itu. Jadi kita masuk. Nah, ini tampilannya seperti ini tadi. Ya, tampilannya seperti ini sama tadi. Iya, Bu? Halo? Tidak tampil? Tampil nggak, Bu? Halo, apa tampil? Kalau tidak tampil ya tolong diberitahu ya. Suara saya kedengaran? Oke, ini kita klik Teams-nya tadi. Nih, kita tunggu. Nah, setelah kita klik Teams, Microsoft-nya meminta lagi memasukkan akun kita. Kebenaran saya punya 2 akun ini. Klik salah satu, yang ini. Oke, karena kita bukanya lewat web ya Bapak Ibu, jadi kita klik gunakan aplikasi web sebagai gantinya. Nih, tampilnya seperti ini.
Ini tampilan Teams yang artinya kita sudah masuk ke Teams ya. Di sini ada aktivitas. Aktivitas ini biasanya berupa pemberitahuan, notifikasi, apa saja yang masuk, entah itu ada misalkan trainernya memberikan tugas akan tampil di aktivitas ini, atau ada yang memberikan pengumuman di chat itu akan tampil. Semua aktivitas yang terjadi di Teams itu akan tampil di aktivitas, karena aktivitas berupa notifikasi atau pemberitahuan. Di sini obrolan, nih obrolan ya. Ini ada Pak Chandra, kok belum dimulai Bu? Gitu. Di sini, di sebelah sini ada Teams. Oke, sorry. Oke ya. Nah, timnya ini, jadi tim atau kelas. Jadi misalkan di Teams ini Ibu memiliki beberapa kelas, misalkan mengajar IPA atau matematika. Kita kan di sekolah itu biasanya mengajar lebih dari satu kelas. Nah, kita buat kelasnya di sini, nanti ada berapa kelas akan tampil semua kelas kita di sini, di bagian tim ini. Tapi hari ini kita belum belajar untuk membuat kelasnya nanti. Di sini tugas ini tampilan kalau ada tugas ya. Ini, pilih salah satu kelas yang mana yang akan dilihat tugasnya. Ini kalender ini digunakan, di sini ada tampilan tanggal, bulan, tahun. Di sini nanti kalau kita akan membuat jadwal webinar atau rapat, meeting, itu menyusunnya. Oke. Kalau kita akan membuat jadwal webinar atau rapat, ini ya, buat jadwalnya di sini. Nah, nanti kita belajar cara membuat jadwal, tapi belum hari ini. Nah, di sini kalau mau memanggil panggilan ya, seperti panggilan telepon. Ini kumpulan file Bapak Ibu. Nah, di bagian bawah ini ada lambang seperti ini. Ini kalau kita ingin mengunduh atau mendownload aplikasi Teams agar dia melekat di desktop kita seperti ini, nih, yang ini, maka bisa kita lakukan itu dengan mengklik yang ini Bapak Ibu. Itu unduh desktop aplikasi. Nanti dia akan terinstall dan ikuti saja cara menginstalnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu untuk Microsoft ini? Jadi ini hanya berupa ini aja dulu cara membuka aplikasinya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Suara saya kedengaran tidak ya? Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang bertanya untuk absen. Jadi Bapak Ibu, absennya itu nanti secara otomatis akan terekam di Teams ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tampilan sini, ada di tampilan webinar meeting ini ada titik di layar itu, ada titik 3. Bukan itu. Ada gambar orang ini, seperti orang 2, itu perlihatkan peserta. Nah, diklik di situ aja. Nanti ini semuanya tampil nama-nama yang hadir saat webinar. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengunduh, ini namanya attendance list. Ya, attendance list. Jadi, daftar kehadiran ini bisa diunduh di sini. Nah, nanti setelah diunduh dia akan tersimpan di Excel ya Bapak Ibu, dalam bentuk Excel ya nanti seperti itu. Jadi klik yang ini,
Karena nanti Bapak Ibu akan salah satu tugas Bapak Ibu ialah harus membuat jadwal meeting atau webinar dan tentunya mendownload atau mengunduh attendance list atau daftar kehadiran itu. Jadi daftar kehadirannya tidak perlu pakai form ya. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai di sini? Apa lanjut so far so good? Apa gak kedengeran Bapak Ibu? Layarnya tampil nggak ini? Oh, belum ya? Kenapa ya? Walah. Oh, ada yang putus-putus ya. Sekarang yang tampil apa ini? Yang tampil apa ini? Mic kelas bukan? Kelas 11. Ini tampil nggak Teams-nya? Kelas Teams-nya ada di layar? Ada. Oh, ada ya. Oh, ada. Oke, yang lainnya gimana? Ini memang faktor sinyal. Kalau bedanya salah satunya kalau di laptop dengan di handphone ya. Kalau kita ikut meeting ini lebih lancar memang itu pakai laptop, pakai handphone Android. Sinyalnya itu jadi lebih cepat. Tapi ya itu tadi tetap kembali kepada amal ibadah dan perbuatan masing-masing ya Bapak Ibu ya. Nah, layar putih ya, masih ya. Di sini ada Ibu Lina Kartina itu sama Ibu Nur Hayati. Mukanya ada di saya. Oke, coba. Ini masih putih ya? Oke, coba. Ini hidupkan kamera. Ibu Lina suaranya nggak kedengaran. Kalau Bapak Ibu kalau mau ngomong itu gambar mic-nya diaktifkan. Tapi kalau gambar mic-nya ada garis itu berarti suaranya mati dan bisa diatur sendiri itu.
Masuk ke layar tampil. Oke, coba kita ini masih putih ya? Kok nggak mau dia ya? Ini bagaimana? Ada gambar kelasnya? Nah, itu ada ya. Oh ya, bisa Bu Feni, bisa ya. Cara mengaktifkan suaranya, siapa ini tadi? Ibu Lina. Cara mengaktifkan suara saya gimana ya Bu? Apa harus menggunakan headset? Oh iya boleh, kalau mau pakai headset juga bisa Ibu. Itu kan di layar ada gambar seperti mic ya Bu. Ada gambar seperti mic. Nah, Ibu lihat kalau mic-nya itu ada di kayak ada garis miring, itu berarti mic Ibu tidak aktif. Jadi kalau mau mengaktifkan mic, klik gambar mic-nya itu. Jadi gambar silangnya hilang gitu. Dia mau ngomong di sini. Gimana? Tuh bisa? Halo? Halo Udah ya. kedengeran, Bu? Oh, ini dengan Ibu Lina? Dengan Iya, sama Bu Lina. Oh ya udah. Itu udah keluar suaranya, Bu? Iya, ini tadi apa namanya di laptop nggak mau, jadi maunya di HP. Iya, itu salah satu kelemahan di laptop kalau jaringannya tidak ini, coba buka di itu kelebihan HP, dia lebih apa sih namanya tuh, lebih jaringannya lebih cepat ya, jadi lebih lancar dibanding di laptop. Itu salah satu kekurangan di laptop. Seperti itu. Oh, seperti itu ya. Ya, makasih Bu. Ya. Oke. Jadi belum bisa. Oke. Jadi tampil ya kelas seperti ini. Untuk cara membuat kelas itu nanti Oke, jadi ini ada yang Oke. Jadi Bapak Ibu kembali lagi untuk masalah absensi ya, karena udah beberapa udah lancar ini. Jadi di layar ini kan ada yang gambar kamera ini. Itu kalau kameranya itu ada garis miring, itu berarti kameranya tidak aktif. Begitu juga, jadi kalau mengaktifkannya klik nanti garis miringnya hilang. Begitu juga dengan gambar mic ini untuk mengaktifkan suara. Kalau kotak yang di tengah ini, setelah mic ini digunakan untuk men-share apa yang akan kita tampilkan, entah itu PowerPoint atau kita akan membuka web, itu gunakan yang ini, nanti berbagi. Yang 3 ini kalau diklik, nah jadi kalau untuk apa namanya merekam, jadi klik yang karena nanti Bapak Ibu akan melakukan Vicon ya. Jadi klik 3 ini, di sini ada memulai rekaman. Nah, karena ini sudah saya rekam, jadi tulisannya hentikan perekaman. Tapi kalau belum merekam, dia biasa tulisannya mulai rekam atau seperti itu ya.
Tuh, ini gambar tangan. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin bertanya, misalkan penyaji atau pemateri sedang menyajikan materi, itu biar tidak mengganggu pemateri menyajikan materinya. Jadi jangan langsung aktifkan mikrofon, tapi bisa dengan mengklik angkat tangan ini. Jadi nanti moderatornya, kalau di sini kita nggak ada moderator ya, nanti moderatornya akan mempersilahkan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan. Di sini untuk percakapan, gambar seperti ini, gambar pesan atau percakapan. Oke, nah gambar orang ini seperti bulat orang dua ini, kalau diklik inilah daftar kehadiran tadi Bu. Jadi kita tidak menggunakan absen berbentuk form ya. Jadi siapa yang hadir di webinar akan tampil di sini. Nah, tidak perlu di screenshot. Jadi di sini ada tanda panah ke bawah dan ada garis. Ini unduh daftar kehadiran. Jadi kita bisa, Bapak Ibu bisa juga mengunduh daftar kehadiran di sini. Nanti setelah diunduh, dia akan tampil atau tersimpan di download kalau kita kita buka ini kita ya, buka data D itu buka PC kita, itu ada di bagian download sini, itu seperti itu. Nanti dia dalam bentuk Excel, tinggal Bapak Ibu rapikan, itu bisa seperti itu. Ada pertanyaan untuk aplikasi Teams ini? Ini hanya ininya saja, tampilannya saja. Ada yang ini siapa? Oke, kalau tidak ada kita lanjut Bapak Ibu kita ke pengenalan Mac ya, Microsoft Education Center. Jadi sebenarnya sudah saya siapkan ininya. Ini. Cara membuka Mac dan memasukkan redeem code. Jadi Bapak Ibu, setelah kita webinar ini nanti saya akan memberikan redeem code. Redeem code ini berupa kode, biasanya diawali dengan huruf T dan di belakangnya itu nanti ada variasi huruf dan angka. Jadi redeem code ini kalau dimasukkan ke sistem Mac ini, maka akan menampilkan Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat berupa sertifikat dari Microsoft langsung gitu. Jadi caranya bagaimana? Ini tampil enggak? Bapak Ibu tampil ya? Kalau nggak tampil, tolong dikasih tahu. Ya, tampil. Tampil ya. Oke. Jadi ketikkan microsofteducation.com di address barnya, lalu tekan enter boleh atau diklik yang bagian kayak loop ya, kaca pembesar ini bisa. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, tampilan Microsoft Educator Center ini itu secara umum dia tampilannya bahasa Inggris ya Bapak Ibu, dan bisa diubah itu dengan cara mengklik. Jadi pada layar nanti klik kanan akan muncul seperti ini. Untuk mengubah ke bahasa Indonesia, Bapak Ibu klik Translate to Indonesia. Nah, Microsoft Educator Center ini sebenarnya salah satu portal dari Microsoft, berisi tentang pembelajaran, kursus-kursus yang ditujukan untuk pendidik. Seperti itu. Nah, yang pertama caranya setelah dibuka, setelah kita mengetikkan educationmicrosoft.com ini, tampilan seperti ini. Di sini akan ada tulisan sign in. Jadi Bapak Ibu harus sign in di sini, klik sign in di sini. Setelah sign in itu nanti diminta memasukkan username akun Guru Inovatif Bapak Ibu dan memasukkan passwordnya. Maka akan tampil seperti ini. Ya.
Nah, ada tulisan tebus kode prestasi karena ini sudah diubah dalam bahasa Indonesia, jadi tulisan di sini tebus kode prestasi. Tapi kalau yang masih dalam bahasa Inggris, tulisannya redeem code. Itu diklik. Setelah diklik, dia akan tampil di sini. Kalau dalam bahasa Inggris di sini tulisannya redeem code, di sini menebus kode. Nah, ini ada kotak, masukkan redeem code yang Bapak Ibu dapatkan di kotak ini. Ini contohnya, masukkan di sini. Jangan lupa ada tanda garis ya setelah huruf T, ada tanda strip atau garis, lalu klik menebus atau redeem. Menebus atau redeem. Seperti itu. Enak dicoba langsung sebenarnya. Nah, setelah memasukkan itu, kita kembali lagi ke depan. Buka lagi yang bagian yang ada profil kita ini, ya, yang ada gambar Bapak Ibu. Kalau bisa, ini profilnya sudah diatur Bapak Ibu, masukkan gambar atau foto Bapak Ibu biar lebih tampilan lebih cantik. Begitu juga dengan tim study ya. Tim study juga bisa diubah profilnya. Jadi tim yang ini. Nih, Bapak Ibu bisa mengubah tampilannya, ini tampilan kelas ini. Ini di sini di ujung sini di tim sini kan ada. Kalau yang belum pakai foto profil biasanya ada lambang huruf. Misalnya namanya Maya Hidayati, biasanya M saja atau MH. Atau namanya Lina Kartina, biasanya LK. Tuh, nih di sini bisa Bapak Ibu untuk mengubah foto profil, ubah gambar, klik aja ini nanti cari foto yang paling ganteng dan paling cantik ya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, oke, sebentar. Teams ini secara umum itu biasanya kalau tampilan awal itu dalam bahasa Inggris ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang masih dalam bahasa Inggris. Nah, ini bisa diubah menjadi bahasa Indonesia. Klik di profil kita ini lalu di pengaturan. Nah, ini di bahasa. Di bahasa pilih yang bahasa Indonesia. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Tampilannya bahasa Indonesia. Kalau belum diubah biasanya tampilannya dalam bahasa Inggris. Seperti itu. Kita kembali ke Mac tadi. Jadi setelah Bapak Ibu memasukkan redeem code, klik menebus, maka kita kembali ke yang awal tadi. Di sini ada profil saya. Nah, klik profil saya untuk melihat sertifikat yang Bapak Ibu peroleh dari memasukkan redeem code ini. Nah, ini klik profil saya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Kebenaran karena saya sudah ikut beberapa kursus di Mac ini, jadi ada beberapa sertifikatnya, salah satunya seperti ini. Ini gambar sertifikatnya. Ini nama dari kursus yang kita ikuti. Lalu di sini ada tulisan melihat rincian. Nah, klik melihat rincian untuk melihat rincian dari sertifikat. Ini seperti ini, lalu klik lihat sertifikat. Nah, tampilan sertifikatnya seperti ini. Ada durasinya, ada tanggalnya, tanggal berapa, seperti itu. Nah, dari kegiatan diseminasi ini nanti salah satunya Bapak Ibu harus mengikuti 13 kursus dan 13 kursus wajib dan 6 kursus sunnah atau tidak wajib yang ada di Microsoft Education Center ini. Nanti saya kasih contoh cara mengerjakan kursusnya. Nah, nanti setelah semua kursus itu dikerjakan, setelah semua tugas-tugas di kelas ini dikerjakan, pas terakhir itu Bapak Ibu diminta untuk mendownload ya transkrip. Jadi transkrip dari semua sertifikat yang sudah Bapak Ibu peroleh ini itu lihat transkripnya di sini, lihat transkrip. Untuk melihat transkrip klik di sini. Nah, tampilan transkripnya seperti ini. Ini jadi di sini ada keterangan sertifikat apa saja yang kita peroleh, durasinya berapa. Karena ini transkripnya sudah saya download, Bapak Ibu. Jadi
kalau belum di-download itu transkripnya di bagian sini sebelum durasi itu ada keterangan jumlah poin yang diperoleh tiap sertifikat. Nah, karena ini sudah di-download jadi jumlah poinnya sudah tidak ada. Nah, nanti untuk mendownloadnya itu ada lambang di sini panah ke bawah itu untuk mendownloadnya ya. Oke, itu saja. Kalau kita cobakan langsung di web, kita ketikkan tadi microsofteducation.com. Ini kita pilih yang ini. Nah, tampilnya seperti ini. Sebentar. Oke, tampilnya seperti ini. Tampilan awal biasanya dalam bentuk bahasa Inggris ya. Itu bisa diubah ke bahasa Indonesia dengan cara mengklik Indonesian yang ini. Klik Indonesian, ini bisa langsung bahasa Indonesia. Atau kalau misalkan tidak muncul tampilan seperti ini kan langsung Google Translate-nya otomatis. Bapak Ibu bisa letakkan kursornya di tengah, klik kanan, klik Translate to Indonesia. Ini. Nah, seperti itu. Jadi semuanya dalam bahasa Indonesia. Terus kita disuruh minta sign in atau masuk karena ini sudah dalam bahasa Indonesia. Jadi masuk, klik masuk ini ya. Kita klik masuk, diminta memasukkan akun lagi. Ini gimana tampil Bapak Ibu? Tampil, Mbak. Oh ya, oke. Kita lanjut ya. Jadi masukkan akunnya. Walaupun tadi di depan sudah masuk, kita nih, seperti ini sudah. Kalau sudah ada gambar profil kita, artinya kita sudah masuk di Microsoft Educator Center ini. Kita klik yang ada gambar profil ini. Nah, tebus kode prestasi atau kalau dalam bahasa Inggris redeem code, kita klik, kita masukkan redeem code-nya di sini. Oke, kita coba redeem code-nya. Sebentar, saya cari dulu. Misalnya redeem code-nya. Ikuti nanti kalau misalkan dia huruf besar, kalau huruf kecil, kalau dia berupa huruf kecil, kalau dia berupa huruf besar, TAH. Dan Bapak Ibu yang harus diketahui, redeem code ini hanya berlaku 1 hari. Jadi kalau hari ini dikeluarkan, maka dia hanya berlaku untuk hari ini saja. Untuk hari ini saja, tidak bisa berlaku untuk besok. Batasnya itu jam 12 malam teng ya. Jadi nanti setelah webinar selesai, saya kasih redeem code, itu langsung dicoba Mac-nya, silakan dimasukkan. Nah, ini kalau sudah dimasukkan, klik menebus. Oke, sebentar kita tunggu. Sepertinya jaringannya Bapak Ibu. Coba kita ulang. Kita coba lagi ya. Kalau belum masuk tadi.
Oke. Kita lihat di profil. Nah, ini. Oke. Jadi kalau lihat di profil, klik profil untuk melihat sertifikat tadi, kita klik profil. Ada sertifikatnya. Ini. Pendidik inovatif Microsoft bersertifikat. Kita lihat rincian. Ini. Lihat sertifikatnya. Seperti ini. Nah, kalau mau download sertifikatnya, Bapak Ibu tinggal klik yang ini ya. Download ini bisa Bapak Ibu download langsung atau nanti langsung dia bisa langsung tersimpan di komputer kita seperti itu. Nah, untuk melihat transkripnya ini klik. Nah, ini seperti ini. Kalau mau download transkripnya sama, ini klik ini aja. Tapi jangan di-download dulu sebelum ada perintah untuk mendownload transkripnya. Kalau untuk sertifikatnya, untuk sertifikat ini boleh di-download. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, itu sudah untuk memasukkan redeem code. Sekarang untuk kursusnya. Ada 13 kursus dan yang wajib dikerjakan, 6 kursusnya tidak wajib, tapi saran saya sebaiknya dikerjakan. Karena di Mac ini sistemnya Bapak Ibu mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Dan setiap kursus yang dilakukan itu akan mendapatkan poin dan sertifikat. Jadi kita klik latihan di sini. Kursus. Di sini banyak sekali kursus yang berkaitan tentunya dengan yang berkaitan dengan pendidik. Jadi misalkan setelah kegiatan diklat ini selesai, Bapak Ibu ingin tetap melanjutkan kursus-kursus yang ada di sini, ingin mengerjakan kursus di sini, silahkan, karena ini tentunya bermanfaat untuk kita sebagai guru ya, sebagai tenaga pendidik. Ini salah satu contohnya, ada yang belum mulai, ada yang sedang berlangsung ya, seperti itu. Kita lihat jalur belajarnya bisa di sini. Nah, ini belum mulai, ada yang sedang berlangsung. Kita coba misalnya yang pertama desain. Ini, kita klik yang ini, misalnya melibatkan peserta didik abad 21. Ini hanya cara mengerjakan kursusnya saja, tapi apa jenis kursusnya yang harus dikerjakan nanti di-share di grup WA ya. Jadi kita klik dulu. Oke. Jadi ini diklik satu. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi ini kursus yang pertama, judulnya melibatkan peserta didik abad 21 memanfaatkan SQL untuk meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa. Poin kursus ini itu 1000 poin. Jadi kalau Bapak Ibu sudah selesai mengerjakan kursus ini akan mendapatkan 1000 poin. Dan ini sertifikatnya. Jadi klik mulai saja. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada daftar isi kursusnya. Nah, ini daftar isi ini berisi tahapan-tahapan kursusnya. Jadi Bapak Ibu harus mengerjakannya secara berurut, dimulai dari selamat datang sampai nanti terakhir ada kuis atau ulangan soal-soal yang Bapak Ibu harus kerjakan. Seperti itu. Jadi kita klik yang pertama, selamat datang ini. Ini videonya. Videonya ini dalam bahasa Inggris. Tapi bisa Bapak Ibu terjemahkan menggunakan Google ya, otomatis dengan klik di setelan ini. Ini klik pilih subtitle ya. Oke, sorry. Aktifkan dulu subtitlenya. Oke, Bapak Ibu, yang pertama klik yang kotak untuk mengaktifkan subtitle, lalu klik yang ini. Ini pilih. Oh, sorry. Apa ini nggak bisa ya?
Seperti ini. Terjemahkan otomatis. Nah, terjemahkan otomatis. Pilih. Jadi saya ulangi ya. Aktifkan subtitlenya. Lalu pilih setelan. Terjemahkan otomatis. Nah, pilih yang Indonesia. Jadi nanti ada, kalau kita tonton videonya akan ada translate-nya. Translate otomatis. Nih. Hai, saya seorang Manarola dan sebagainya itu. Jadi ada translate-nya di video. Kalau sebelumnya kan dia bahasa Inggris. Seperti ini. Nah, ini kan bahasa Inggris Bapak Ibu. Ini. Oke, kita ubah. Nah, dia ada tampilan bahasa Inggrisnya ya. Jadi ada translate-nya. Seperti itu. Sudah tahap 1, nanti kedua, 2 muncul ini, ada lagi video. Bisa dari sini lanjut bisa, atau dari sini bisa, atau di bawah sini lanjut ini bisa. Terus lanjut lagi, diikuti apa saja, ada kesimpulan tutorialnya. Bisa dari sini. Nah, terakhir ulangan. Ulangan ini ada beberapa pertanyaan dan nilai Bapak Ibu itu nanti ada KKM-nya 80% untuk lulus. 80% dari jumlah soal itu bisa dinyatakan lulus. Tapi jangan takut Bapak Ibu, karena kalau ulangan ini bisa diulang berkali-kali. Jadi kalau nilai Bapak Ibu belum mencapai 80% dan belum dinyatakan lulus, bisa diulang lagi. Seperti itu. Nanti ada pilihannya, ya. Oke, nanti setelah kursus ini selesai, itu tadi Bapak Ibu akan memperoleh poin dan mendapatkan sertifikat lagi. Nah, untuk melihatnya di mana? Untuk melihatnya kembali di profil saya. Ini nanti sertifikatnya akan bertambah dengan sendirinya setiap kali selesai mengerjakan kursus. Dan aktivitas di MEK ini yang berupa mengerjakan 13 kursus dan 6 kursus, 13 kursus wajib dan 6 kursus tidak wajib ini merupakan salah satu syarat kelulusan dari Bapak Ibu. Seperti itu. Misalnya Bapak Ibu karena misalnya karena apa namanya, ini kan langkah-langkahnya banyak ya, mau istirahat dulu, stop dulu itu bisa. Jadi nanti tinggal di sininya ada tulisan lanjutkan, seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah berapa jam kita? Sudah 1 jam. Ada pertanyaan? Ini Bu. Halo, ya. Iya. Pak, ini ya? Pak Chandra. Oh ya, Pak Chandra. Ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Yang untuk mendapatkan kode MAC-nya nanti itu melalui di mana Bu? Apakah melalui WA group atau gimana itu nanti? Oh ya, redeem code itu nanti saya berikan di grup WA, itu nanti saya masukkan. Sekalian nanti ada survei yang harus diisi Bapak Ibu. Jadi nanti setelah kita selesai webinar, Bapak Ibu nggak usah ditutup dulu laptopnya. Jadi begitu saya masukin, bisa langsung masukin di redeem code itu, seperti itu. Nanti otomatis cek di profilnya,
sertifikatnya ada jamnya, ada jumlah poin yang didapatkan untuk webinar. Jadi makanya ikuti terus setiap webinar yang ada seperti itu. Dan untuk absen itu sudah bisa ya dari sini kalau mau ini downloadnya seperti itu. Maaf Bu, sekali lagi Iya, Bu. iya. Untuk Oh. absennya tadi downloadnya di mana Bu? Oh iya Absen. Bapak Ibu, oke. Di tampilan depan Teams ini kan ada gambar ini ya, ada kayak orang ini loh Pak. Kan ada tampilan seperti telepon yang warna merah. Nah di sebelahnya itu ada gambar orang. Nah Bapak klik itu, jadi ada perlihatkan peserta. Nah nanti ada muncul siapa saja yang ada di webinar ini. Terus di sini ada tanda panah ke bawah, itu unduh daftar kehadiran. Nah, nanti bisa terunduh. Seperti itu. Kalau tidak ada nanti bisa saya kirim ke ini aja, ke grup ya, yang butuh daftar kehadiran. Kalau misalkan tidak bisa di-download dari sini. Seperti itu. Bu Karlina ini sudah ya tadi ya. Ada lagi Bapak Ibu untuk webinar pertama ini kita belum ada tugas ya. Jadi nanti sambil mengisi kekosongan. Nah, besok itu tanggal 6 sekitar jam 1 itu ada pembukaan diseminasi Microsoft ini oleh pimpinan dari Microsoft-nya itu. Nanti ada linknya, ada playernya, nanti di-share di grup. Jadi besok jam 1 itu tolong diikuti. Seperti itu. Biasanya kalau tapi saya juga nanti saya infokan lebih lanjut. Kalau kemarin itu setelah pembukaan biasanya master trainer itu memberikan redeem code. Nah, untuk besok itu nanti saya tanyakan lagi seperti itu. Tapi kalau bisa diikuti untuk yang pembukaan besok jam 1. Ya. Ada lagi Pak Chandra? Kalau tidak bisa ini, kalau Teams-nya dalam tampilan bahasa Inggris itu di gambar orang ini tulisannya attendance list. Seperti itu. Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sudah 1 jam 4 menit 40 detik. Untuk nanti ada rekamannya nanti ada ini di Teams. Dilihat aja rekaman webinar hari ini. Iya, ini Ibu apa ini? Iya, Ibu Lina bertanya, maaf Ibu, setiap akhir kegiatan kita apa ada rekamannya? Iya, ada rekamannya Ibu, nanti di-share. Redeem code-nya nanti dibagikan ya. Oke, ada lagi? Ya, satu lagi, oke. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, bisa untuk mengaktifkan kameranya, kita coba foto sama-sama.
bisa mengaktifkan. Oh, background saya agak kurang bagus ya. Cari backgroundnya yang agak bagus ya. Oke, ini. Nah, itu ya. Ibu Feni pakai ini ya, Bu ya, pakai apa? Bu Feni pakai HP ya? Yang pakai HP tolong mundur sedikit Bapak Ibu, karena biasanya kalau pakai HP itu wajah terlihat lebih besar dari aslinya dibanding laptop. Nah, takutnya nanti yang kelihatan hanya hidung atau ini. Kita coba ya, foto bareng ya, di screenshot. 1, 2, 3. Oke Bapak Ibu, udah batuk ini. Saya akhiri webinar pertama ini dengan mengucapkan hamdalah. Terima kasih untuk perhatiannya. Nanti kalau ada yang kurang jelas kita bisa bahas di grup WA, atau bisa grup WA itu bisa untuk bertanya, berdiskusi bisa. Jadi jangan kaku Bapak Ibu, tidak akan mempengaruhi nilai kalau ini ya, nggak apa-apa ngobrol di WA apa yang kurang atau ada yang kelebihan seperti itu. Jadi jangan takut, nggak ada yang gigit di grup. Ya, nggak apa-apa, namanya diskusi. Kalau saya itu kalau ikut diklat atau pelatihan di kelas itu pasti termasuk salah satu peserta yang paling sering ngoceh lah kalau gitu. Entah itu bertanya, entah itu ngomentarin apa aja seperti itu, nggak apa-apa. Namanya kan untuk berbagi ya. Oke, saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.